Maha Besar Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Engkau sudah pelihara GPDI. Kami menikmati kebaikan Tuhan dalam kami GPDI. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah, negara, aparatur negara, untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Mohon berkat Tuhan atas Presiden, Wakil Presiden, dan semua aparatur negara tingkat pusat, tingkat daerah, kepolisian, tingkat pusat, sampai tingkat yang terendah. Mohon berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga. Dan khususnya kepada GPDI semuanya, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Berkat Tuhan untuk para pemimpin gereja kami, Majelis Pusat GPDI yang dipimpin oleh Ketua Umum Bapak Pendeta Dr. Johnny W.O. dan semua jajaran di tingkat pusat. Kami percaya uluran tangan-Mu Yesus penuh kasih, menyatakan berkat-Mu yang besar untuk pelayanan mereka. Beberapa pengurus MDG PDI tahun 2017 sampai tahun 2022 dan 133 gembala GPDI Banten meminta supaya MP dalam hal ini Ketum, meninjau kembali atau mencabut SK penunjukan Ketua MDG PDI Banten nomor 007, 04 MPG PDI garing 6 2022, tanggal 23 Juni 2022 dan SK pelantikan pengurus MDG PDI Banten 2022 sampai 2027 tertanggal 29 Juni MP 2022, yang bertentangan dengan ADART GPDI Bab 6 Pasal 3, B. Ketua MD dipilih dalam musda melalui suara terbanyak dari antara calon yang ditetapkan, jadi bukan ditunjuk oleh MP. Keputusan penunjukan penetapan Ketua MD ini sangat tidak adil serta merugikan dan mencederai hati mereka sebagai gembala GPDI Banten yang memiliki hak suara dan selalu loyal dan setia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada organisasi GPDI. Terlebih mencederai hati kandidat mereka PDT Dolfi Jonathan Salem sebagai calon Ketua MD GPDI Banten yang sah dan sudah ditetapkan oleh Panom, serta 133 tanda tangan hamba Tuhan pendukung PDT Dolfi D. Salem. SK penetapan Ketua MD dan pelantikan tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan perpecahan yang sangat dalam. Untuk itu agar hamba-hamba Tuhan GPDI Banten kembali bersatu, mereka meminta dengan sangat kepada Ketua Umum MP GPDI. 1. Meninjau kembali atau membatalkan SK tersebut. 2. Menunjuk PLT yang netral. 3. Kembali mengadakan musda GPDI Banten. Dan mereka menyatakan siap mendukung mensukseskan musda GPDI Banten. Permintaan ini mereka sampaikan dikarenakan 1. MD GPDI Banten belum mengadakan pemilihan Ketua MD atau musda, karena musda tanggal 7 Juni tahun 2022 dihentikan. 2. Saat penunjukan Ketua MD, pengurus MD GPDI Banten belum dimisioner alias masih aktif. 3. Masih aktifnya pengurus MD tahun 2017 sampai tahun 2022 diperkuat hasil keputusan utusan MP PDT Dr. Wempi Kumendong dalam musda tersebut yang menyampaikan bahwa pengurus MD periode tahun 2017 sampai tahun 2022 diperpanjang dalam batas waktu yang belum ditentukan untuk mempersiapkan musda kembali, dan berita acara tersebut ditandatangani bersama. 4. Menghormati hak kandidat calon mereka PDT Dolfi D. Salem yang ditetapkan Panom dan hak suara gembala GPDI Banten. 5. Melakukan ADART Bab 6 Pasal 3. B. Dengan demikian mereka hamba Tuhan GPDI Banten berharap kiranya MP yang terhormat dapat mengindahkan permohonan mereka. Mega, Kompas 86 TV melaporkan. Di kantor Majelis Pusat, di Gedung Sentra Podomoro, Jakarta Utara. Dengan ini, kami menyatakan kepada Majelis Pusat GPDI, dalam hal ini khususnya kepada Bapak Pendeta Dr. Johnny W.O. bahwa kehadiran kami di sini untuk menyatakan kepedulian kami kepada GPDI, kepada Gereja Pantai Kosta di Indonesia.
Satu, kami peduli, kami cinta GPDI agar supaya GPDI tetap maju dan jaya. Dua, dengan adanya kegaduhan yang terjadi selama ini di dalam organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia karena keputusan-keputusan yang diambil oleh Majelis Pusat, menurut kami tidak berkesesuaian dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga GPDI 2012. Tiga, dengan ini kami sangat mengharapkan agar supaya terjadi rekonsiliasi dalam organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, supaya Majelis Pusat dapat meninjau kembali keputusan-keputusan yang keliru yang bertentangan dengan ADART 2012. Empat, jika Majelis Pusat dalam hal ini Ketua Umum Pendeta Dr. Johnny Weol tidak menghargai, tidak menghormati permintaan kami, maka saat ini kami meminta kepada Ketua Majelis Pertimbangan Rohani Pendeta Hari Gultom dan seluruh kepada ketua-ketua majelis daerah di Indonesia maupun di luar negeri untuk segera mengadakan Mubeslup. Dengan tegas kami usulkan Ketua Majelis Pertimbangan Rohani dan seluruh MD-MD memberikan tindakan organisasi kepada Ketua Umum, atau kami usulkan dengan tegas segera diadakan Mubeslup dan mengamandemenkan ADART 2012. Sekali lagi, segera mengamandemenkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga GPDI 2012.